Halo semuanya teman-teman, akhirnya kita jumpa lagi walaupun masih dengan online. Tapi kakak senang bisa jumpa kalian lagi setelah sekian lama. Mungkin ada yang baru, salam kenal. Kenalin, kakak namanya Febri, salam kenal buat teman-teman yang baru. Buat teman-teman semua, kali ini kakak bawain sharingnya agak berbeda tempatnya. Kakak bawain sharingnya di tengah-tengah pohon kelapa sawit. Biar agak sedikit beda. Kebetulan kakak juga lagi ada di kampung, pulang ke Medan, jadi kakak pikir wah kayaknya bikin suasana baru menarik nih buat teman-teman. Kita mau mulai sharing kita, tapi kita mau buka dulu dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang di sorga, terima kasih Bapak buat hari ini kami bisa menyempatkan waktu kami Tuhan. Kami mau mendengarkan sharing-Mu Tuhan tentang cerita-cerita hidup Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami mau menjadi pendengar yang baik. Kami mau menjadi seperti tanah yang subur Tuhan, untuk setiap benih, setiap firman yang kami dengar bisa tumbuh dengan subur Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya, kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan hari ini dan kedepannya. Terima kasih dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kita masih di tema yang sama untuk bulan ini, bulan Oktober. Masih temanya rumah. Kakak juga mau bawain sharingnya masih mirip-mirip lah mungkin dengan kakak-kakak yang lain. Mungkin ada beberapa kesamaan juga. Nah, di sini kakak mau bawain dengan judul fungsi rumah. Ini versi kakak ya. Nah, menurut kakak kalau house itu adalah bangunannya, kayak kita punya kompor di rumah, kita punya AC, kita punya kipas, kita punya semuanya yang ada di dalam bangunan itu. Itulah house, kumpulan dari situ semua atau bangunan itu sendiri. Tapi kalau udah dibilang home adalah atmosfernya, atau home adalah kita yang ada di dalam. Home adalah hubungan kita dengan keluarga kita yang ada di dalam bangunan tadi. Nah, itu juga nggak sebatas hanya di bangunan. Home itu juga adalah kita satu sama lain, pribadi kita. Nah, di sini kakak mau bawain sedikit sharing tentang rumah atau home. Nah, kakak bawakan sharing ini dari bahannya ada di Mazmur 133 pasal 1 sampai 3. Nah, kakak nggak ngambil spesifik satu ayat, tapi kakak baca dari 3 pasal itu dan kakak merangkumkannya jadi sedikit sharing ini tentang rumah tadi. Nah, ketika kita punya rumah, kita juga pengen kan rumah kita itu kokoh, rumah kita itu kuat, atau apa tadi, house tadi, bangunan rumah kita kuat, kalau ada hujan nggak bocor, kalau bisa juga jangan rubuh, ya kan? Siapa yang mau rumahnya rubuh? Kalau ada angin, kita bisa berteduh di dalam rumah kita supaya kita nggak kena hujan, kita bisa berteduh di rumah itu. Nah, di bangunan itu. Nah, kita juga mau home kita atau atmosfer kita yang ada di dalam memiliki kegunaan yang sama seperti house tadi. Nah, kita juga mau ketika kita ada masalah, kita bisa cerita, kita ada masalah, kita bisa datang ke rumah, kita balik ke rumah, karena kita lahir juga dari rumah, kita lahir di satu keluarga. Jadi menurut kakak itu sangat penting untuk kita bangun sama-sama, walaupun kita masih muda, mungkin masih ada yang SMP, SMA atau baru masuk kuliah. Percayalah, nggak ada yang aku masih muda, aku belum kesana gitu. Maksudnya belum memikirkan itu. Nah, dari semuda ini kita harus mulai memikirkan pondasi-pondasi kita, supaya suatu saat kan kita semakin dewasa, kita semakin besar lagi dengan masalah-masalah yang baru, dengan keadaan-keadaan yang mungkin semakin susah atau semakin banyak masalah. Nggak ada jaminannya kita semakin dewasa, semakin tumbuh usia kita, semakin nggak ada masalah. Setahu kakak nggak ada yang bisa menjamin itu, malah semakin banyak masalah. Tapi percayalah, dengan kita membangun semuanya itu home kita tadi berdasarkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau adalah Tuhan sumber dari segalanya, Tuhan adalah pondasi rumah kita itu, percayalah kita nggak akan tergoyahkan walaupun ada hujan deras, walaupun ada masalah. Ibaratnya
seperti house kita tadi. Karena kan ketika kita hujan pasti kita datang ke rumah, kerja pun kita keluar rumah, rumah itu yang berbentuk bangunan, kita akan datang lagi untuk kita bisa berkumpul lagi di situ bersama keluarga kita, bersama semuanya yang ada di rumah kita itu. Nah, kita juga mau pribadi kita satu sama lain yang ada di dalam bangunan tadi menjadi fungsi seperti rumah tadi, yang menjadi pelindung, sebagai yang kita datang kembali ke situ, atau kita pengen ngobrol lagi sama keluarga kita. Nah, masalahnya kalau kita tidak menjadikan keluarga itu atau home kita yang ada di rumah tadi atau keluarga kita itu sebagai rumah, itulah akhirnya kita jadi malas-malasan ke rumah. Mungkin yang malas pulang ke rumah karena berantem sama kakak beradik atau sama mamanya lagi bete gitu kan. Nah, tapi itu kita harus clearin, kita harus jangan banyak mendendam, karena kita nggak bisa meninggalkan rumah tadi. Jadi percayalah, rumah itu sangat kita butuhkan, karena di tengah-tengah rumah tadi, tengah-tengah home tadi ada Tuhan yang sebagai pondasinya. Kita hidup mau mengandalkan Tuhan, kita mau apa yang kita lakukan sesuai yang Tuhan mau, supaya hidup kita di dunia ini bisa jauh lebih baik lagi, bisa bermanfaat buat banyak orang. Karena yang Tuhan mau kita bermanfaat buat orang lain juga kan, karena ada maksud Tuhan atau tujuan Tuhan untuk setiap kita satu sama lain. Nah, fungsi rumah, kakak di sini ada 5 poin. Nah, poin yang pertama, rumah adalah pusat ketenangan jiwa, karena setiap pribadi yang ada di dalamnya saling mencurahkan kasih sayang satu terhadap yang lainnya. Nah, di sini kita bersama kakak adik, bersama orang tua, kita bisa saling cerita, ketawa, untuk kita bisa sama-sama menikmatilah apa yang mungkin ketika kita lagi dapat nilai bagus, kita datang, kita cerita, mama lagi masak makanan enak, kita bisa sama-sama menikmati makanan itu bersama, saling cerita, canda gitu. Nah, poin yang kedua itu, rumah itu sumber energi dan sumber semangat bagi keluarga. Nah, contohnya gini, kita di sekolah ada masalah atau kita dapat nilai yang jelek di sekolah. Nah, kita bisa ceritakan itu di rumah supaya kesel kita bisa hilang, atau kalau kita lagi berantem sama teman, kesel kita hilang, emosi kita hilang, karena kita udah ceritakan sama keluarga kita yang ada di rumah. Jadi kita ditenangkan, kita bisa semangat lagi. Ketika nilai kita anjlok atau jelek, orang tua kita bisa hibur kita, ayo semangat belajarnya, ayo ditemenin belajarnya, ayo kita bisa dapat solusi sehingga kita bisa bersemangat lagi, agar kita bisa menjalani kedepannya lagi semakin semangat lagi. Karena kalau udah nggak ada semangat, kita juga jadi malas-malasan kan. Makanya kita butuh rumah, butuh home, butuh orang-orang keluarga kita tadi yang ada di bangunan tadi, ada di home itu, untuk kita bisa saling semangati. Mungkin kita lagi orang tua kita lagi capek kerja, pulang ke rumah mungkin di pekerjaan ada masalah, kita bisa jadi solusi. Kita bisa, mungkin yang suka masakin orang tuanya ini biar nggak bete, ini biar nggak emosi gitu. Jadi kita hibur, jadi kita saling lah di dalam home itu untuk bisa sama-sama nge-support satu sama lain. Fungsi rumah yang ketiga di sini sebagai cermin. Nah, kalau yang kedua tadi sebagai sumber semangat, kita saling menyemangati. Kalau di sini sebagai cermin ini, yang poin ketiga adalah kita bisa saling koreksi satu sama lain. Ketika tadi kita udah saling semangati, nah kan nggak mungkin kita nggak ada salah. Nah, di poin 3 inilah kita mau belajar kalau kita itu juga harus saling koreksi satu sama lain. Mungkin kakak dan adik, adik dan kakak, atau orang tua dan anak, anak dan orang tua. Jadi kita sama-sama saling ngasih tahu gitu kalau kita ada salah, supaya kesalahan itu nggak berlarut-larut, supaya efek dari kesalahan itu nggak semakin besar. Jadi ada keluarga, ada home yang bisa saling koreksi. Itu salah loh gitu. Mungkin cara belajar kita salah, mungkin orang tua kita pas lihat bisa dikoreksi. Oh, itu nggak bagus, gini. Makanya di sini kita harus mau saling koreksi untuk bisa
home kita ini, rumah kita atau keluarga kita bisa semakin baik lagi ke depan. Kita butuh koreksi itu. Makanya buat teman-teman, kita juga mau belajar, kakak juga harus belajar juga, tetap belajar untuk bisa saling koreksi juga satu sama lain. Mungkin ke teman juga kita bisa ciptakan home. Makanya kita ada komunitas di gereja juga kayak gini, kita Youth GPPI. Kita sini juga mau untuk kita bisa saling semangatin kayak di poin pertama tadi. Kita di sini mau saling koreksi juga untuk bersama teman-teman di poin ketiga ini. Jadi bukan hanya di dalam ibadah, di dalam gereja, komunitas gereja, tapi dimanapun nanti kita harus tetap bisa saling menyemangatin bersama teman-teman kita. Nah, kalau di poin keempat, rumah merupakan tempat sinergi dan saling melengkapi. Nah, di sini saling melengkapi sebenarnya ini kayak mewakili ini tadi poin pertama, poin kedua dan poin ketiga tadi. Kita saling melengkapi. Kayak tadi ada yang salah, kita bisa ngoreksi. Kalau ada yang butuh dihibur, kita bisa menghibur saudara kita atau orang tua kita, keluarga kita yang ada di rumah itu, di home itu. Jadi di sini kita bisa sama-sama saling melengkapi, karena kan nggak ada yang sempurna. Mungkin yang satu lagi sedih, kita bisa nyemangati. Mungkin yang satu lagi galau, mungkin saudara kita lagi ada masalah dengan teman-temannya, kita bisa semangati, kita bisa hibur dia juga. Mungkin kalau ada yang butuh makanan enak, kita bisa masakin. Jadi di sini kita mau belajar saling melengkapi untuk bisa tumbuh bersama, untuk kita bisa sama-sama membangun satu sama lain supaya semuanya biar berjalan dengan maksimal lah, ibaratnya gitu. Karena ibarat tubuh kita juga, tangan dan kaki, kepala semua saling melengkapi. Kalau salah satunya nggak ada juga kita jadi kewalahan, jadi nggak sempurna. Makanya kita mau menjadi home yang sempurna, tapi berat, iya. Nah, disinilah kita fungsinya tadi saling melengkapi tadi supaya kita menjadi sempurna. Karena dengan poin yang kelima ini kita bisa jadi sempurna karena kita mau bangun home kita di dalam kita mau bangun home kita berdasarkan firman Tuhan. Makanya di sini poinnya rumah adalah sarana bagi terjadinya perjumpaan dengan Tuhan. Di sini kita bisa sama-sama, karena gini, nggak ada yang sama-sama kuat. Mungkin kita bisa sama-sama lagi banyak masalah di dalam anggota yang di dalam home tadi, tapi percayalah ketika dasarnya sudah Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dan tujuan kita untuk memuliakan Tuhan juga, kan bilang tuh juga Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudusnya sebagai penghibur kita. Nah, di sini saatnya kita bisa sama-sama juga membangun itu di dalam keluarga. Kita bisa memuji Tuhan bersama, kita bisa sharing firman Tuhan bersama di dalam home tadi. Makanya di beberapa home gereja, di beberapa gereja mereka membentuk home atau komunitas sel untuk mereka bisa saling melengkapi di dalam dalam menjalankan firman Tuhan, atau bisa membangun satu sama lain, menyemangati dalam membaca firman Tuhan. Makanya di sini kita juga kenapa? Karena kita mau belajar firman Tuhan. Nggak akan ada yang sempurna kita di sini. Kakak juga menyampaikan ini mungkin nggak sesuai ekspektasi kalian atau teman-teman. Tapi di sini kakak juga mencoba untuk menyampaikan apa yang kakak tahu. Nah, nanti juga teman-teman ada kesempatan untuk bisa membawain sharing di tempat ini juga. Mungkin masih online atau bakal sudah offline atau onsite. Bisa berbagi cerita juga untuk bisa menyemangati satu sama lain. Mungkin ketika kalian nanti ada posting kalau masih online ada posting di YouTube ini juga, kakak bisa dengar, kakak bisa dapat sesuatu juga dari sharing kalian. Makanya ayo kita sama-sama bangun home kita, bangun diri kita supaya kita menjadi home yang kokoh, yang kuat, yang kalau ada badai kita nggak tergoyahkan, kalau ada masalah kita bisa datang sama Tuhan untuk bisa mendapat kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Makanya kita nggak sempurna, makanya kita butuh orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita. Begitu teman-teman. Jadi dari kakak segitu, kakak juga mau minta buat teman-teman untuk
ambil waktu untuk bisa bersekutu sama Tuhan, untuk bisa baca firman Tuhan, untuk kita bisa tahu dahsyatnya Tuhan kita itu dari firman itu, dan kita juga bisa mengenal Tuhan jauh lebih lagi melalui ayat-ayat yang ada di firman Tuhan. Makanya ayo tetap semangat baca firman-Nya, nggak gampang untuk melawan itu. Mungkin kalian baca firman Tuhan bawaannya ngantuk, sama kakak juga kadang mengalami itu, tapi ayolah sama-sama kita pasti bisa untuk membangun hidup berdasarkan firman Tuhan dan didasari oleh firman Tuhan dari semuanya. Mungkin sekian dari kakak. Kalau nanti ada yang mau bertanya mungkin bisa di komentar atau japri langsung ke kakak-kakak dari yang ada di GPPI. Oke, sekian dari kakak, kita mau tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk sharing kami hari ini. Tuhan, kami akan percaya firman-Mu gak akan ada yang sia-sia Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, kami telah menjadi tanah yang subur untuk kami bisa mempraktekkan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami satu sama lain. Berkati kami Tuhan, kami yang bersekolah, kami yang sudah masuk kuliah Tuhan, kami akan percaya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Berikan kami kepintaran, semangat selalu Tuhan untuk kami bisa menjalani hari demi hari kami, pelajaran demi pelajaran yang kami terima setiap hari. Tuhan, kami akan percaya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami melalui itu semua, dan kami akan percaya Tuhan bersama-Mu kami bisa menjadi berkat dan bisa dimuliakan selalu nama-Mu Tuhan melalui hidup kami, dari apa yang kami bisa lakukan, hal-hal kecil yang kami bisa lakukan di dalam keseharian kami. Kami akan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami, yang menyempurnakan kami selalu Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Kau yang berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Kau yang berkati mereka dalam pekerjaannya Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you semuanya, happy Sunday, God bless, bye-bye.